Oke, kita lanjut ya. Sekarang di video yang kedua, saya akan bicara tentang goal setting dulu nih. Goal setting iklan, itu ya. Goal settingnya apa? Yang pertama terhadap advertiser dulu ya. Advertiser itu pengiklannya gitu ya. Advertiser, goalsnya adalah dia harus bikin namanya ads copy. Kemudian di sini ada campaignnya. Kemudian nanti bicara scaling ya, scale up ya, terkait budget nanti. Terus juga di sini optimasi landing page gitu ya. Kemudian yang berikutnya goal setting terhadap account FB-nya. Account FB. Nah, di sini kita bicara credit line, artinya kita budget ya. Cara pembayaran ya, mungkin ada yang menggunakan Genius atau kartu kredit. Di sini maksudnya kita harus siapkan ya budgetnya atau dananya gitu ya. Terus nanti di sini budget. Kalau budget yang di sini maksudnya nanti anggaran per iklannya berapa gitu ya. Nah, terus yang berikutnya ya kita mempersiapkan bisnis manajernya. Ya. Lalu di sini kita bicara tentang quality leads. Ya. Jadi goals kita beriklan juga kita harus memperhatikan leads kita berkualitas atau enggak gitu ya. Jadi quality leads ya ini kita harus dapetin yang excellent atau good. Ya, ini kan artinya ini dapat hot nih, dapat hot leads gitu. Nah, terus ada yang namanya KPI. KPI ini sebagai patokan kita ya. Key Performance Indicator. Jadi kita bisa melihat iklan kita ini bagus atau enggak. KPI yang kita gunakan di sini ada CPC ya, cost per click, ada CTR, click through rate, ada CPL, cost per leads, sama berapa harga dari lead. Seperti itu. Nah, setelah ini kita pahami, yang berikutnya adalah ya kita bikin lagi ini dulu ya. Baru nih kita buat persiapan untuk beriklan. Nah, persiapan untuk iklan. Persiapan iklan ya dalam hal aset nih ya. Di situ nanti di sini nanti ada ini namanya account setting. Kita harus men-setting account ya. Account setting ini terdiri dari apa? Kita ya pasang pixel, kemudian nyiapin fanpage ya. Ini kan sebenarnya udah dibuat semua ya. Pixel kita udah ada, fanpage udah dibuat juga. Kemudian ada Instagram account ya, IG account. Ini juga udah oke. Kemudian berikutnya ada landing page. Kita siapin landing page. Nah, landing page ini kan ada headline-nya. Kemudian ada description-nya. Ada benefit-nya. Ada image. Kemudian ada video. Ada apa lagi? Ada call to action ya. Kalau kita kan pakai call to actionnya ke WhatsApp ya langsung ya. Call to action. Kemudian ada ya harus dibuat dia ini landing page-nya mobile friendly. Nah, kita udah mobile friendly ya website kita ya. Friendly. Kemudian harus fast loading. Nah, kalau ini urusannya web designer. Itu ya.
Nah, terus apa lagi yang mesti disiapkan untuk asetnya, yaitu ads copy namanya. Ads copy. Ads copy ini apa aja ya? Primary text. Ya, nanti teman-teman tahu ya primary text yang mana. Kemudian ada headline. Kemudian ada description juga kita mesti siapin. Description. Terus ya ini image-nya dan videonya juga. Nah, berikutnya baru kita melakukan yang namanya ad setting. Ad setting. Nah, ini nanti urusannya yang kita mesti siapkan adalah interest. Lihat sini. Interest. Bentar. Kita hapus dulu deh. Biar rapih. Jelek banget ini. Interest ya. Jelek sih tulisannya. Kita balik lagi ke sini. Jadi ini interest, kemudian gender ya, kita bisa pilih gendernya, ada age-nya, terus location. Jadi persiapan iklannya ini 1, 2, 3, 4. Oke, next ya. Next, kita siapin. Saya ganti lagi, new lagi. Kita create. Next ya kita bicara ads copy. Ads copy. Nah, ads copy ini kan ada yang namanya primary text. Jadi ini kita bicara copywriting nih ya. Primary textnya itu isinya itu sebenarnya adalah masalah, kemudian solusi, kemudian benefit, kemudian call to action. Ini adalah primary textnya ya. Kemudian berikutnya ada yang perlu kita buat itu adalah headline. Nah, headline ini sebenarnya nanti kata kuncinya itu harus ada stopping power ya. Nah, biasanya ini kita ya, yang dimuat adalah selling point produknya, produk gitu ya. Kemudian promo. Nah, ini buat misalkan diskon 50% sekarang juga. Nah, itu kan headline tuh. Promo, kemudian kemudahan, hanya dengan ya gitu kan, hanya dengan 50.000 atau 100.000 Anda sudah bisa booking hotel gitu. Nah, itu headline. Kemudian ada image atau video. Nanti kita iklannya kan bisa pakai image atau pakai video. Nah, ini isinya apa nih? Isinya bisa endorse artis ya. Jadi nanti iklannya iklan si artis gitu ya. Endorse artis, kemudian bisa testimoni, bisa juga image atau video yang diedit secara pro gitu ya, kan yang biasa kita buat juga nih sebenarnya, teman-teman udah paham lah. Kemudian ada description. Di description ini kita bicaranya adalah ya ini penguat poin 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini ya, di 1, 2, 3, 4. Ini penguat poin 1, 2, 3.
Kemudian deskripsinya harus dibuat ringkas dan padat, mau sepanjang-panjang ya, seperti itu. Saya langsungin aja nih ya, berikutnya di slide berikutnya kita akan buat tujuan dari ads copy tadi ya, di halaman yang tadi ya. Tujuan dari ads copy itu simple banget, yaitu sebanyak-banyaknya membawa audiens ya, membawa audiens tertarget gitu ya, tertarget dari FB ke landing page. Ini tujuan dari ads copy ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya nanti engagement. Nah, engagement bro, engagement, engagement itu ya. Ya ini kan nanti semakin bagus ya engagementnya ya, maka cost per engagementnya itu akan semakin bagus gitu, seperti itu ya. Nah setelah ini nanti baru nih kita melakukan yang namanya kita bikin baru aja ya, langkah sebelum beriklan. Nah ini penting nih, ini langkah sebelum beriklan ya. Jadi besok kita praktek nih, langkah sebelum beriklan. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, teman-teman harus buat melisting interest yang berhubungan ya, yang hubungannya dekat dengan produk, yang hubungannya dekat dengan produk. Ini hubungannya. Jadi listing interest yang hubungannya dekat dengan produk, gitu ya. Ya nanti kita praktek. Yang kedua, kita harus petakan audiens. Petakan audiens. Maksudnya petakan audiens itu gimana? Ya kita harus tahu gendernya, age ya, umur, kemudian location. Ya. Terus yang berikutnya atur placement. Jadi kita mesti siapin nih, dari awal kita harus siapin supaya nanti begitu masuk dashboard kan nggak bingung. Atur placement. Ya, yang pertama nanti mobile ya kan. Kemudian kan nanti ada pilihannya mobile, desktop atau right column gitu ya. Ini kita caranya mobile. Kemudian ada FB. Biasanya sih yang kita pakai ini FB dan Instagram feed ya, dan IG feed. Kemudian juga story ya, feeds atau story juga nih. Kemudian yang paling penting nih adalah all mobile device. Hajar ini aja lah, all mobile device gitu ya. Kemudian yang keempat, ini tadi ya, yang keempat tuh ya membuat ads copy tadi. Udah ya di langkah yang sebelumnya tadi ya, membuat
ads copy, ini kita tulis ulang aja nggak apa-apa lah. Kemudian yang berikutnya nih, ini tadi harusnya juga disiapin, yaitu pixel. Tapi ini kan udah disetting ya sama Brother Imanda dan juga webmaster ya. Ini disettingin di mana sih? Di account manager ya, account manager, kemudian di website, di landing page, di LP, seperti itu. Oke, saya kira sebentar, saya akan tambahin lagi sedikit ya. Jadi ini sebenarnya persiapan teman-teman dalam nanti beriklan. Nanti kalau udah masuk ke dashboardnya, kalau ini tadi semua udah kita siapin, maka dia akan jauh lebih mudah gitu ya. Saya kira itu aja sih sementara. Iya, kalau ya paling nanti kita setelah iklan baru nanti kita ngomongin bagaimana cara membaca datanya gitu loh, seperti itu, kayak gitu ya. Oke, nah paling yang berikutnya ini adalah kita harus tahu dulu nih strukturnya si FB itu ya. Ini FB kan ada namanya business manager, kemudian nanti ada campaign, kemudian ada yang namanya ad set, kemudian baru di sini ada yang namanya ads. Tuh. Jadi ini penting banget urutannya seperti ini. Jadi nanti kita misalkan mau campaign apa, ada satu campaign, kita bisa bikin beberapa ad set dan juga bisa bikin beberapa ads gitu. Jadi nanti misalkan ya kita ada strategi, misalkan yang gini, kita punya business manager di sini. Misalkan kita ada satu campaign nih, campaignnya mau tadi ya, misalkan BNSL, campaign kita BNSL. Nah ini kan kita bisa bikin beberapa ad set nih, ya bisa misalkan ad set 1 misalkan tentang apa nih, ya misalkan tadi dari sisi interestnya nih, sisi interest, nanti kita bikin ad set 2 juga interestnya masih sama misalkan. Terus ada ad set 3, ini interest juga. Nah ini nanti di sini ads-nya kita bisa misalkan ad 1 ini image, ads 2 misalkan gini ya, ini video, ads 3 nya misalkan carousel. Saya bisa pakai kombinasi ketiga ini sih gitu ya. Nah ini makanya kan ini banyak banget ya, langkah-langkah yang di awal tadi itu penting banget supaya nanti ketika kita masuk di sini nggak tersesat gitu ya. Nah, let's say di sini saya kasih merah ini ya. Jadi ini teman-teman, ini ad set, ini add. Tuh. Nanti di sini juga bisa bikin kayak gini juga, Nanti kita lihat hasilnya seberapa bagus dia bisa optimal. Nah, FB itu kerennya dengan model kayak gini, nanti dia punya budget itu di spare ke masing-masing. Nah, itu nanti advance ya. Intinya sekarang teman-teman pahami ini dulu. Saya kira itu aja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tinggal nanti kita besok prakteknya. Thank you.